Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Allah tambahkan ilmu yang dengannya semoga Allah jadikan asbab bertambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaifa nata'amal ma'al Qur'an. Bagaimana pola interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ada 9 hal yang sedang dan terus akan kita kembangkan berkaitan dengan pola interaksi kita dengan Al-Qur'an, yang kita sebut dengan 9T. T yang pertama yang kita maksudkan adalah tashihun niyyah. Memperbaiki niat kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Mengikhlaskan apa yang kita lakukan ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita belajar membaca Al-Qur'an, ketika kita mengkaji isi kandungan Al-Qur'an. Maka hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah ikhlasun niyyah. Mengikhlaskan niat bahwa apa yang kita lakukan hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikhlaskan apa yang mereka lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semuanya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Jika niatnya karena Allah, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan niatnya. Tapi jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik apapun amalan belum tentu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tahsinul qiraah. Tahsin artinya memperbagus, mempercantik. Al-qiraah artinya bacaan. Karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab, maka kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan luhunil Arab, biluhunil Arab, sesuai dengan gaya membaca orang-orang Arab zaman dulu ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh beruntung mereka yang belajar membaca Al-Quran kepada guru-guru, kepada para guru yang telah mendapatkan sanad bacaan Al-Quran, sehingga bacaan Al-Qurannya benar-benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. T yang ketiga yaitu tarjamah. Memadankan Al-Quran, bahasa Al-Quran ke bahasa
masing-masing suku dan bangsa memang tidak akan bisa dilakukan sempurna 100%. Karena bagaimana mungkin bahasa Arab yang begitu kaya, sekitar 12 juta lebih kosakatanya, bisa dipadankan ke dalam bahasa Indonesia yang hanya 100.000 kurang lebih. Akan tetapi proses menerjemahkan ini hanya sebatas untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Memang yang maksimalnya adalah kita memahami bahasa Arab, dan dengan memahami bahasa Arab itu seakan setengah agama ini kita akan fahami, karena Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW semuanya berbahasa Arab. Maka proses menerjemahkan sejatinya bukan menerjemahkan secara utuh dan letterlek, akan tetapi mencoba memahami padanan-padanan kata, seperti apa di dalam Al-Quran dan seperti apa dalam bahasa Indonesia, sehingga proses memahami Al-Quran bisa lebih cepat kita lakukan. Kemudian yang keempat, yaitu tilawah dan tadabbur. Tilawah dan tadabbur secara umum memiliki makna ketika kita membaca Al-Quran dengan artinya, maka dalam fikiran kita akan tergambar lintasan-lintasan dari apa yang kita baca. Maka mengkaji Al-Quran akan memunculkan lintasan-lintasan fikiran dan kesimpulan-kesimpulan dari lintasan-lintasan tersebut. Maka di sini kita perlu memahami kaidah-kaidah tilawah dan tadabbur. Kemudian yang kelima, tahfizul Quran. Tahfiz artinya menghafal ayat-ayat, menghafal surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Karena ketika kita sholat, kita harus membaca surat Al-Fatihah, maka konsekuensinya adalah kita harus menghafal surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah yang wajib, kita pun disunnahkan untuk membaca surat-surat atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini akan kita bahas seperti apa keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yaitu tafsir dan ta'wil. Al-Quran Karim telah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di antara para sahabat yang paling memahami Al-Quran ini, sehingga diberikan gelar dengan Hibrul Ummah atau Turjumanul Quran. Turjumanul Quran seakan-akan menjadi orang yang paling faham menerjemahkan, menjelaskan, menafsirkan dan mentakwilkan Al-Quran. Dan ini disaksikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an di hadapan para sahabat senior ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tentang makna surat An-Nasr. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masih sangat belia itu menjawab, surat ini menandakan bahwa Nabi SAW akan segera meninggalkan kaum muslimin ke alam selanjutnya. Nabi SAW akan meninggalkan kaum muslimin ke alam selanjutnya, ila rafiqil a'la, wafat. Penafsiran seperti ini adalah hal yang sangat luar biasa dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maka kita akan membahas beberapa corak tafsir, beberapa kitab tafsir, dan gaya-gaya para ulama atau para mufassir ketika
menjelaskan ayat-ayat Al-Quran Karim. Yang ketujuh adalah tatbiq. Tatbiq maksudnya apa yang kita baca, apa yang kita fahami, maka hal itu harus menjadikan panduan kita dalam beramal. Maka tatbiq maksudnya adalah mempraktekkan ajaran-ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran sejatinya bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal, akan tetapi Al-Quranul Karim agar diambil hidayahnya, agar diambil petunjuknya, dan kita praktekkan dalam keseharian kehidupan kita. Yang kedelapan yaitu tabligh. Yang kita maksudkan dengan tabligh adalah menyampaikan isi kandungan Al-Quran dengan saling nasihat-menasehati, dengan saling mendakwahi, dengan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Ini diantara ajaran-ajaran Al-Quran, karena Al-Quran bukan hanya untuk dinikmati diri sendiri, akan tetapi Al-Quran harus menjadi rahmat bagi semesta. Yang terakhir yaitu taurits, mewariskan Al-Quranul Karim. Al-Quran sebaik-baiknya warisan kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada generasi yang akan datang. Maka proses taurits, mengestafetkan Al-Quran, adalah hal yang harus kita perhatikan. Begitu banyak orang yang memikirkan warisannya dengan harta, begitu banyak orang yang mewariskan jabatan. Ketahuilah sesungguhnya warisan yang paling utama bagi anak-anak kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah 9T akan kita bahas sedikit demi sedikit secara perlahan dalam serial Kaifa Nata'amal Ma'al Quran selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semuanya. Semoga pembahasan demi pembahasan menjadikan diri kita semuanya semakin dekat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal ini menjadi asbab hidayah bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi semua orang, sehingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, dan keridhaannya kepada kita semuanya, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.